haknya itu harus segera dibayarkan. Karena itu menjadi yang sangat penting. Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, kita masih ingat di awal masa pandemi ketika corona itu begitu menakutkan dan orang-orang yang terpapar sempat dianggap seperti aib yang harus dijauhi. Nah, dalam kondisi menakutkan seperti itu, yang namanya tenaga kesehatan harus tampil di depan. Para nakes dengan bertaruh nyawa, mungkin juga dengan pengamanan yang sederhana, harus melayani warga pasien corona. Mereka tak boleh mundur, meski sudah banyak yang gugur. Tak salah memang kalau mereka disebut pahlawan kemanusiaan. Sebagai nakes, mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani pasien. Nah, ironisnya Bung, ternyata hingga saat ini, setelah 2 tahun pandemi, uang intensif para nakes masih sering tersendat-sendat. Kita seringkali mendengar ada keluh kesah dari para nakes. Uang intensif yang dijanjikan kepada mereka tidak cair-cair. Kejadian ini banyak terjadi di daerah. Bung, 2 hari lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat melayangkan surat teguran kepada 10 kepala daerah karena ada laporan mereka belum membayar uang intensif tenaga kesehatan. Nah, ini gimana, Bung? Salahnya di mana? Terus bagaimana caranya agar uang intensif itu bisa diterima para nakes tepat waktu? Lah, mereka mungkin juga butuh uang, Bung, untuk membeli vitamin buat keluarga. Bagaimana solusinya, Bung? Baik, teman-teman sekalian, terima kasih pertanyaannya. Jadi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam sehat buat kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara soal berita yang nggak mengenakan. Khususnya para nakes kita. Lebih khusus, insentif nakes. Kita tahu bersama teman-teman, bahwa nakes kita itu yang menjadi pasukan perang kita melawan COVID atau garda terdepan kita melawan pengendalian COVID-19. Kenapa? Ya memang saudara dan saudara kita yang jadi nakes itu kan tiap saat berkomunikasi dengan masyarakat, ada yang berkomunikasi dengan saudara kita yang terpapar positif. Artinya kan banyak potensi tertular itu sangat tinggi. Bahkan yang gugur udah banyak loh ya, saudara kita yang dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, untuk itu pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk insentif tiap bulan. Tetapi di media akhir-akhir ini saya mendapatkan atau membaca ada saudara kita yang berkeluh kesah, kok belum dibayarkan. Kok di media saya baca ada yang suatu daerah belum membayarkan tunggakan 700 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang di atas 1 miliar. Ini sesuatu yang harus kita cari solusi. Kita harus perhatikan dan kita harus menjawab kepada pertanyaan dan keluhan masyarakat itu. Dan ini sudah menjadi atensi bersama ya. Parlemen Komisi 9, saya di Komisi 9 dan semua teman-teman juga terus mendorong agar nakes insentif yang menjadi haknya itu harus segera dibayarkan. Karena itu menjadi yang sangat penting dan sangat ditunggu oleh saudara-saudara kita ya, buat beli vitamin, buat untuk menambah beli tambah nutrisi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena pasti asupan gizi nakes kita pasti akan lebih diperhatikan lagi. Karena untuk dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau hanya mengandalkan gaji kan, sedangkan insentif kan belum datang juga. Nah, ini harus kita cari solusi. Nah, atensi juga dari Kemendagri kan, Kemendagri juga sudah bersikap keras untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah agar segera mencairkan hak
haknya insentif para nakes. Ini perlu saya sampaikan ya, bahwa insentif nakes itu dibiayai oleh negara, tetapi ada dua sumber ya, melalui proses mekanismenya. Ada langsung melalui pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Itu melalui pernyataannya dari Pak Menkes dalam rapat kemarin. Yang pertama adalah menjadi kewajiban pemerintah pusat adalah insentif nakes yang bekerja di rumah sakit di BUMN, kemudian rumah sakit swasta gitu kan, yang menjadi nakes rumah sakit vertikal, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan sedangkan bagi yang bekerja di daerah, terutama rumah sakit daerah, itu menjadi wewenang dari pemerintah daerah, karena uangnya langsung di-drop kepada daerah gitu. Nah, ketika nakes kita yang bekerja di RSUD maupun puskesmas yang bekerja di sana, ketika cairannya atau insentif belum cair, itu tergantung dari pemerintah daerah gitu loh. Karena apa? Uangnya dari pusat sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah lah yang mendistribusikan dan memberikan langsung ke rekeningnya kepada masing-masing nakes kita. Makanya memang menjadi pertanyaan, saya juga kaget juga ketika tahun 2021 tunggakan nakes kita, insentif kita yang diberikan ke nakes itu untuk pemerintah daerah anggarannya kan 9,1 T yang mau dibayarkan. Tetapi yang baru dibayarkan baru 3,7 triliun. Artinya serapan yang diterima oleh nakes kita itu baru sebatas 41,3%, teman-teman. Ini harus menjadi perhatian bersama. Sedangkan pemerintah pusat sudah mencapai 78,8%. Artinya memang ada gap yang lebar ya, apa yang diberikan nakes di daerah RSUD maupun puskesmas dengan nakes yang bekerja di swasta maupun rumah sakit vertikal. Kalau rumah sakit vertikal swasta sudah langsung diberikan kepada pemerintah pusat sebesar yaitu tadi 78,8%. Sedangkan insentif di kerja di pemerintah daerah masih kecil, masih 41,3% atau baru 3,7 triliun dari 9,1 triliun. Nah, ini saya dalam forum yang baik ini saya juga menyepakati mengaminin apa yang disampaikan oleh Pak Tito selaku Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan bahwa haknya para nakes segera dibayar dong, kasihan, untuk beli vitamin, buat beli tambahan makanan, asupan gizi gitu ya. Belum lagi was-was nakes kita yang terus berkomunikasi menjadi garda terdepan dalam pengendalian COVID-19. Jadi dalam forum yang baik ini, saya mohon selaku Komisi 9 DPR RI kepada teman-teman pemerintah daerah, baik bupati, wali kota, untuk segera mentransfer, mencairkan dana insentif nakes kita yang diuntukkan untuk nakes yang bekerja di daerah masing-masing. Karena itu sangat ditunggu. Saya juga membaca beberapa berita-berita yang, ini menjadi berita yang sering kali saya dengar dan sering Komisi 9 mendapatkan masukan, Mas, kok kami belum terima ya? Gitu loh. Waduh, sedangkan dari pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran Anda itu kepada masing-masing pemerintah daerah. Cobalah ditanyakan kepada dinas terkait bagaimana solusinya gitu loh. Ya, tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan mengapa belum dicairkan. Tapi sekali lagi, karena ini sudah ditunggu para teman-teman nakes, silakan. Karena itu adalah hak nakes, jangan ditunda lagi. Begitu, mudah-mudahan informasi ini baik buat para nakes kita yang berkeinginan untuk mendapatkan haknya. Terus jaga semangat, terus lindungi dengan tetap menggunakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kesehatan kita. Demikian teman-teman sekalian. Isu terkait suasana kedengaran berita yang kurang mengenakan bagi para nakes kita. Mudah-mudahan ini cukup membantu dan bisa didengar para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera mencairkan insentif yang menjadi haknya para nakes kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap gunakan protokol kesehatan
untuk menyelamatkan diri kita, keluarga, dan seluruh bangsa. Karena protokol kesehatan yang paling efektif, yang paling murah, dan paling efisien untuk melawan COVID-19. Sampai ketemu di isu berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!